Bapak, Ibu, adik-adikku, anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Maaf, mesinnya keras. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'amlak. Qala Allah ta'ala bi'il karim wa ujubillahi minan syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Ada yang bilang Kiai sudah jelaskan ma'rifat itu kebagi 3 tingkatan. Ma'rifat bil ilmi, ma'rifat bil akli, dan ma'rifat bil qalbi. Ma'rifat bil ilmi, alhamdulillah saya sudah mengerti. Begitu juga ma'rifat bil akli. Tolong Kiai lebih jelasnya mengenai masalah ma'rifat bil qalbi. Kalau bilang saya sudah mengerti ma'rifat bil ilmi, harusnya bukan cuma mengerti. Karena ma'rifat bil ilmi itu dasarnya adalah mengenal Allah secara sifat dan namanya, pokoknya itu. Harus hafal. Nggak cukup cuma tahu sifat dan namanya. Wujud kidam baku makhrafatul hawadisi yamuhu binafsihi wahdan yang kodrat iradat ilmu hayat semua besar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakalimun. Wujud itu ada, kidam itu kemula, baku itu abadi, yamuhu binafsihi berdiri sendirinya, dan seterusnya. Apalagi juga nama-nama Allah 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Berusahalah. Paling tidak kita kenal kepada nama-nama sifat-sifat Allah yang pokok. Maha suci, maha kuasa, maha agung, maha pengampun, maha hebat, maha berilmu, maha gagah perkasa, dan seterusnya. Ini kita penting tahu hal-hal seperti ini karena akan memberikan manfaat untuk ma'rifat di atasnya, ma'rifat bil akli, dengan tafakur. Jangan cuma bilang sekarang saya mengerti, ma'rifat dengan tafakur. Harus dengan pekerjaan, harus dengan dikerjakan. Seperti kita bahas menafakuri langit, kita sampai kesimpulan betapa besarnya alam semesta. Sehingga kita memuji Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah yang Maha Besar yang menciptakan alam yang begitu besar, begitu luas. Allah yang Maha Kuasa, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Kita mengaitkan tafakur kita dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Kita melihat kehidupan, melihat telur, dia rembing keluar anak ayam. Kita melihat adanya kehidupan. Siapa berikan kehidupan? Dialah Al-Hayyu. Dialah Tuhan yang Maha Hidup. Siapa memberikan kehidupan? Dialah Al-Muhyi. Dialah Tuhan yang memberikan kehidupan. Itulah pentingnya kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu memberikan manfaat waktu kita tafakur. Tafakur kita kaitkan dengan tafakur kita. Dan lahan tafakur, Masya Allah, kita lihat alam semesta aja, kita lihat di Gunung Bromo, lihat pemandangan begitu indah. Kita melihat lukisan tangan Allah, Allah melukis dengan sangat indah sekali. Semua kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nilainya tinggi sekali. Tafakur sesaat itu, kata Nabi, lebih utama dari ibadat setahun. Bayangkan ibadat setahun atau tafakur sesaat dan khairin min ibadat sana. Ibadah setahun kalah oleh tafakur sesaat. Tapi tafakur yang kemudian kita memuji Tuhan. Kita mengenal Tuhan, ya Allah, ya Allah. Itu luar biasa. Nah, kita sampai yang diminta adalah pembahasan ma'rifat bil qalbi. Jadi ma'rifat itu, ilmu ma'rifat, tidak cukup cuma dengan tahu. Saya ngerti. Kalau itu kita akan jadikan dia cuma sebagai sebuah kajian. Tidak ada manfaatnya gitu. Tidak ada manfaatnya. Dijadikan makalah, dijadikan tulisan, bahan tulisan. Oh ya tahulah saya begini begitu. Harus dengan ilmu dan amal. Harus dengan dikerjakan. Kalau sekarang kita bahas masalah ma'rifat bil qalbi, dasar awalnya itu kan sabda Nabi, manusia punya 4 mata,
Dua di kepala, dengan dua di kepala dia melihat indahnya alam semesta, melihat betapa cantiknya cucunya, betapa bagusnya mobilnya. Dengan dua di hati dia melihat ke alam gaib, dia melihat dan alam gaib yang lainnya. Nah, kenapa sekarang mata hati tidak melihat? Karena tertutup oleh dosa. Kata Nabi, kalau manusia berbuat dosa, di hatinya ada flek hitam. Kalau dia berbuat dosa, nambah lagi fleknya. Kalau terus berbuat dosa, lama-lama terus ketutup hati itu oleh dosa. Jadi membersihkan hati dari dosa dan penyakit hati itu syarat. Itu belum tujuan. Belum tujuan, baru alat untuk kita mendekat kepada Allah. Karena Allah Maha Suci. Allah tidak bisa didekati hati belepotan penuh dosa, itu nggak bisa. Ya awalannya itu harus membersihkan hati dari dosa dan dari penyakit hati. Kalau bersihkan dari dosa, dosa itu bagi dua. Dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah itu pada intinya juga kebagi dua. Yakni kita Allah dan menabrak larangan-larangan Allah. Dosa kepada manusia, kalau dosa kepada Allah, itu lebih mudah minta ampunnya. Kalau gimana caranya Kiai bersihkan hati dari dosa? Ya minta ampun. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mendapatkan dilah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dosa kepada Allah gampang minta ampunnya. Malam-malam bangun salat 2 rakaat, nangis baca istighfar, menyesali perbuatan kita. Intinya menyesali perbuatan kita. Berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan kita minta ampun, maafkan saya Allah, ampuni saya Allah, sambil nangis kata Allah sudah selesai. Sudah saya ampunin kamu. Gampang kalau minta ampun kepada Allah. Minta ampun pada dosa pada manusia, nah ini yang susah. Sudah kita bahas berkali-kali. Susah mendapatkan ampunan Allah sebelum manusia tadi ridho pada kezuliman kita kepada dia. Jadi momen besok kita merayakan Hari Raya Idul Fitri itu momen yang bagus sekali untuk minta ridhonya semua orang. Minta ridho semua orang pernah kita kenal. Minta maaf ya, maafkan saya lahir batin kalau saya punya salah, saya minta maaf gitu. Tapi kalau masih punya utang ya balikin utangnya lah. Ya minta maaf ya, minta maaf. Ya jangan, jangan punya masalah tidak kembalikan hutang. Itu Nabi menyolatkan orang yang punya hutang. Kalau ada mayit untuk disolatkan, Nabi nanya, ini orang punya hutang nggak? Kalau katanya punya, beliau nggak punya. Beliau suruh sahabatnya. Kata Nabi, terhalang orang masuk surga karena hilang hutangnya. Tadinya tuh, mulus tinggal masuk ke dalam surga. Tinggal masuk surga. Tapi gara-gara hutangnya terhalang masuk ke dalam surga. Jangan sepele masalah hutang. Kalau ada orang lagi kita masalah hutang, selesaikan dengan baik. Apa yang jadi masalah gitu? Saya punya utang, kamu di mana sih utang saya tuh? Coba kita dialog. Kamu bilang saya punya utang, kamu utang saya apa? Sama kamu coba bilang. Coba jelaskan dulu gitu. Jangan pinjam, ibu pinjam 500 buat kita anggap enteng aja, pinjam cuma 500 rupiah. Padahal tuh hutang 500 mau hutang 500 juta pun sama aja hutang. Tetap aja sama-sama hutangnya. Jadi jangan punya masalah nyangkut masalah hutang kepada orang lain. Dan nyangkut masalah amanah itu masalah yang luar biasa. Sulit sekali mendapatkan ampunan Allah kalau kita melanggar amanah terhadap manusia sebelum orang tadi ridho. Sudah kita bahas, kita ulang kisah dari kitab Tanbihul Ghafilin yang ada serombongan haji berangkat haji. Satu orang mereka meninggal dunia. Waktu mereka gali kubur, di dalamnya ada ular hitam besar. Mereka tutup, mereka gali lagi lubang baru, ada ular lagi besar. Mereka datang ke seorang sahabat Nabi. Ya sahabat Nabi, ini bagaimana nih? Kita gali lubang, ada ular. Kita pindah gali lagi, ada ular lagi. Kata sahabat Nabi, kamu gali dimanapun di bumi ini kamu gali, kamu akan dapatkan ular tadi. Karena itu adalah hasil dari perbuatan dia sendiri. Akhirnya dikuburlah jenazah orang tersebut. Setelah selesai haji, orang-orang tadi mengantarkan barang-barang si jemaah kepada keluarganya sambil bertanya, ini orang kerjanya apa sih? Oh, dia penjual gandum. Penjual gandum. Tapi setiap hari ada berapa tangkai gandum dia ambil untuk makan keluarganya, digantikan dengan cangkang-cangkangnya, dengan tangkai-tangkai, supaya beratnya sama. Beratnya tetap sama, tapi gandumnya sudah berkurang. Ini namanya hianat. Ini orang melanggar amanah. Nah, itu hukuman tadi. Digali di mana aja ada ular gitu. Jadi jangan anggap sepele hal seperti ini. Jangan anggap sepele gitu. Ini bukan sepele, ini serius. Jadi mintalah ridho orang-orang yang sudah kita berbuat zalim. Sedapat-dapat, mintalah ridhonya dia. Orang itu meninggal, Kiai, ke keluarganya. Ke keluarganya, kalau nyangkut masalah harta, balikan hartanya ke keluarganya. Keluarganya nggak tahu di mana Kiai,
Serahkan ke masjid, serahkan ke infak, serahkan fakir miskin, niatkan pahalanya buat orang yang tadi meninggal tadi. Seperti itulah cara kita menyelesaikan hutang kepada orang yang sudah meninggal dunia. Serahkan uangnya pada fakir miskin, niatkan pahalanya buat orang tersebut. Orang tadi juga senang. Oh, daripada kamu gantiin, mending begini aja. Mending begini aja. Allah membalas dengan sangat luar biasa. Karena sedekah sedekah itu di antara sesuatu yang sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal yang lain. Bisa dibiasakan setiap hari. Kalau bisa setiap sholat. Baca surat Al-Fatihah 11 kali aja, nggak usah banyak-banyak. Baca Al-Ikhlas 11 kali juga. Bilang, ya Allah, sampaikan pahala bacaan saya ini untuk semua orang pernah saya zolimi, semua orang pernah saya sakiti hatinya. Itu jangan anggap enteng tuh bacaan tadi. Itu Fatihah itu 2/3 Quran. Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. Kalau dibaca satu-satu sudah seakan membaca Quran. Kalau baca 11 kali, seakan kita menghatam Quran 11 kali. Luar biasa. Setiap hari kerjakan seperti itu, setiap sholat. Insya Allah akan mengampuni dosa kita pada orang yang pernah kita sakiti hatinya. Tapi orang yang masih hidup minta ridhonya, datengin minta ridhonya. Kalau orang yang sudah meninggal, sudah kita nggak tahu di mana, sudah kita lupa lagi siapa aja pernah saya zolimi itu. Inilah cara di antara kita mendapatkan ampunan Allah. Atau kita sedekah, niatkan pahalanya untuk semua orang pernah kita sakiti hatinya. Itu tadi kita kerjakan seperti itu. Atau suatu hari kita umrah. Kita umrah yang kedua, kita niatkan, ya Allah, sampaikan pahala umrah saya untuk semua orang pernah saya zolimi, pernah saya sakiti hatinya. Itu di antara cara kita untuk membersihkan dosa kita kepada manusia. Kalau kita minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Hati kita bersih dari dosa. Sudahkah melihat? Oh, belum. Belum, hati kita masih tertutup oleh penyakit-penyakit hati. Ada hijab-hijab yang entah berapa banyak, begitu banyaknya hijab antara kita Allah Subhanahu wa taala. Yang paling luar itu adalah takabur. Takabur, ujub, riya, sum'ah itu 4 sekawan yang dahsyat menutupi mata hati kita. Takabur itu sampai ada hadis Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak bisa masuk surga orang kalau seatom aja ada kesombongan di hatinya. Seatom, bayangkan seatom sombong sudah menghalangi masuk surga. Bagaimana kalau sombongnya minta ampun? Inilah di antara penyakit hati yang kita harus buang dari hati kita. Gimana caranya Kiai buangnya? Sadar dulu bahwa itu menutupi hati kita. Setelah itu zikir kita akan insya Allah akan membuat hati kita kuat sekali untuk tidak sombong. Di antaranya zikir yang bagus seperti itulah 3 kalimat sakti. Itu 3 kalimat sakti itu dulu Allah berikan kepada saya lagi dalam keadaan galau gitu. Kalau omongan orang jelek banget gitu. Memang sih saya jelek gitu. Memang saya juga jelek. Tapi kalau dituduh saya melakukan hal-hal yang katanya kamarnya di sebelah sama kamar perempuan cantik, itu kan sudah berlebihan. Sudah berlebihan. Kalau masih di dalam batas-batas normal saya diam. Tapi itu saya sedih. Tapi saya juga nggak ngebalas, saya diam aja. Saya nggak ngebalas, diam aja. Itulah kemudian saya dapatkan 3 kalimat sakti itu. Intinya adalah Allah berpesan, kamu tidak akan menjadi lebih mulia dipuji-puji orang. Dan tidak akan menjadi hina karena dihinain orang gitu. Oh ya, saya sadar. Sedangkan Nabi aja orang sebegitu bagusnya masih difitnah orang, masih dimusuhin orang. Orang paling bagus di muka bumi Rasulullah masih dimusuhin orang. Pergi saya malah dasarnya jelek. Gitu. Itulah hadiah 3 kalimat sakti itu buat saya luar biasa, sangat bermanfaat sekali. Itu juga diantaranya adalah membuat kita kuat, untuk hati kita kuat, tidak sombong, menyadari. Dan sombong apa sih yang mau disombongin? Banyak banget kiai kalau 100, ya ada kuatnya aja. Paling sedikit 11 pun lumayan daripada nggak ada. Itu kita pegang terus umur hidup kita. Setiap sholat 11. Intinya kalimat itu luar biasa. Itu kalimat membuat Allah memberikan kita kekuatan. Kuat untuk kita sabar, kuat kita untuk tidak melawan inian orang. Hati kita kuat sih. Kuat luar biasa gitu. Kuat untuk menahan godaan setan. Jangan tinggalkan itu di antara zikir. Jadi kalau mulai memasuk ke dunia ini dunia tidak bisa mengikuti cuma dengerin ceramah. Ngerti, jauh betul. Jauh betul gitu. Kita bersihkan dosa aja, kita harus istighfar. Istighfarnya astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar hebat sekali itu. Kata Nabi kalau orang naik ke atas tempat tidur baca 3 kali astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah. Kita baca 100 kali kan dia luar biasa menghancurkan dosa. Tapi kalau dosa kepada manusia tadi harus minta ridhonya manusia. Yang satu lagi ini
potensial kuat untuk menghapuskan dosa pada manusia. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Dua istighfar itu saya kirimin lagi deh ya, saya kirimin lagi. Baca setiap hari. Banyak banget 100 ya. Ya kuatnya berapa? Tapi Nabi itu pakai sumpah loh. Wallahi la astagfirullahaladzim fil yaumi aksara min sabin maru. Aksara min mi'ati maru. Demi Allah, saya minta ampun kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Lebih dari 100 kali. Nabi minta ampun lebih dari 100 kali. Masa kita cuma minta 10 kali dan 11 kali. Jadi 100 kali itu biasakan. Lama-lama biasa kok. Zikir itu mula-mulanya berat gitu. Mula-mula berat. Tapi lama-lama sudah kita menikmati itu, kita malah nggak kepengen ketinggalan zikir. Rasanya ada yang hilang dalam hidup kita kalau kita nggak zikir. Zikir itu makanan buat jiwa kita. Mula-mula rasanya tidak menyenangkan itu. Capek, malas, ngantuk. Lama-lama kita akan menikmati. Percaya mas ya? Ya biasakan zikir itu. Dan zikirnya terarah. Tadi kalau 3 kalimat sakti, dia bermanfaat sekali untuk menguatkan hati kita. Jadi mulai dengan kita bersihkan hati dari dosa, kemudian bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Takabur, ujub, riya, sum'ah, bakhil, pelit. Pelit itu, siapapun orang pelit, dia pasti merasakan panas di neraka jahanam. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia haji. Itu kalimat guru saya. Siapapun orang yang pelit, dia pasti merasakan panasnya di neraka jahanam. Meskipun dia haji, meskipun dia tiap tahun dia umroh, meskipun dia sholatnya 100 rakaat, 1000 rakaat setiap hari pun, dia akan merasakan panas neraka jahanam. Karena pelit itu tidak bersyukur kepada Allah. Dan Allah sudah mengancam, lain sakartum la azidannakum lain kafartum min azabil sadid. Kamu syukur saya tambah nikmat. Kamu tidak syukur azabku pedih kata Allah. Dan pelit itu tanda dari orang tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur dikasih harta, di balik harta kita punya, itu ada hak orang lain. Ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim yang harus kita penuhi. Harus kita penuhi. Lawannya adalah kita mulai menjadi dermawan. Kita senang bersedekah. Senang lihat orang tuh kasih uang, matanya berbinar-binar, terima kasih Pak, mudah-mudahan panjang umur, dia doakan ya kita. Karena dia nggak pernah pegang uang 100.000 tuh, dikasih 100.000 tuh mati banyak sekali. Coba biasakan kita seperti itu. Sekuat kita Pak, 100.000 saya nggak punya, ya udah punyanya berapa sih, 5.000, 5.000 oke. Tapi yang di hati kita ada apa itu kecenderungan kita, empati kita melihat orang miskin, orang yang nggak makan, orang yang sudah berhari-hari, kadang 2 hari, 3 hari udah nggak makan. Ada rasa prihatin kita. Sampai kalau kata guru besar saya, kamu memberikan makan orang kelaparan itu lebih utama daripada bikin masjid. Ya Allah, bandingannya bikin masjid sih. Bikin masjid itu kan biayanya miliar-miliar. Kasih makan orang kelaparan itu kan cuma 100.000 aja udah cukup. Gitu. Tapi beliau membandingkannya seperti itu. Kamu ngasih makan orang kelaparan, itu lebih utama daripada membuat masjid. Itu menunjukkan betapa utamanya orang itu memberi makan fakir miskin, utama sekali. Geret-geret sampah gitu. Tangannya gendong anak kecil, satunya lagi anak yang mengintil dari belakang digeret-geret sampah. Itu orang seperti itu dikasih uang, dia senang sekali. Senang dilihatin, kita lama makasih ya Pak. Coba biasakan seperti itu. Kalau mau mendekat kepada Allah, itu cara-cara kita mendekat kepada Allah. Kalau kita masih pelit, aduh jauh banget deh. Jauh banget untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan tuh kita tangan kita tuh kalau belanja di supermarket cuma ada kelebihan 20.000, bilang buat kamu aja Mbak. Oh dia senang sekali, ditungguin besok kita datang kapan lagi nih ibu belanja. Buat dia 20.000 itu it means a lot, berharga. Ini pulang-pulang bisa makan ketoprak. Banyak buat mereka itu. Biasakan kita seperti itu. Tukang parkir 20.000, balikan 15.000 buat kamu aja, udah senang. Makasih bos. Senang sekali. Karena buat mereka itu berharga. Buat kita kan nggak banyak harganya gitu. Itu adalah jalan kalau Bapak Ibu bilang mau mendekat kepada Allah. Tidak melakukan seperti ini, sedang menghayal aja. Antum menghayal ya. Tidak ada sedikit pun empati, rasa kasihan kita kepada orang miskin. Harus ada. Dan tunjukkan dengan perbuatan semampu kita, sebisa kita. Tapi Allah sangat menghargai, Allah sangat sayang kepada baginya banyak. Jadi atau dari mana tiba-tiba dari rezeki aja. Kalau kita terbiasa untuk senang membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Jadi kita hapuskan
penyakit-penyakit hati kita. Jangan pelit, jangan lupa waktu munafik di mulut lain, di hati lain gitu. Jangan iri melihat rezeki orang lain. Itu kan ngasih rezeki kan Allah Subhanahu wa taala. Saya iri gitu. Kalau kita taati pada Allah, Allah pasti ngasih kita rezeki. Kok pasti? Bukan insya Allah. Pasti, bukan insya Allah gitu. Asal kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada yang separuh-separuh gitu. Harus betul taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan kita, jalan tarekat, jalan yang paling benar. Jalan yang paling benar. Kalau orang cuma bergantung pada Quran dan hadis, mereka tidak akan sampai kepada Allah. Apakah tidak diajarkan ilmu ma'rifat dalam Quran dan hadis? Diajarkan. Tapi cuma sampai ma'rifat bil ilmi dan ma'rifat bil akli. Tidak ada pembahasan ma'rifat bil qalbi. Itu Nabi cuma mengajarkan kepada sahabat-sahabat utamanya. Di belakang hari pecah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali. Tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah, Sajiliyah, Tijaniyah. Dan semua tarekat itu sama. Semua sama, pasti memulai dengan kesucian hati. Hati yang suci, kemudian mengisi hati itu dengan zikir. Zikirnya mereka punya metode yang berbeda-beda. Tapi intinya lah mendekat kepada Tuhan dengan zikir. Dan kemudian setelah itu, yang paling penting itu, kalau mulai mengamalkan ini, mengamalkan ilmu seperti ini, kirimin buat Rasulullah Fatihah sekali. Di bahasa Indonesia aja, khusus untuk Rasulullah Al-Fatihah, baca Fatihahnya. Khusus untuk Kiai Suharli Al-Fatihah, baca Fatihah. Segitu aja udah. Itu bukan ngasih pahala. Buat apa pahala buat Rasul udah kasih pahala? Ya Allah, Rasul nggak perlu pahala dari kita. Tapi sedang menyambung tali rohani. Menunjukkan kecintaan kita kepada beliau. Dan kalau itu nyambung, itulah jalan kita untuk mendekat kepada Allah dengan jalan pintas kita. Karena beliaulah guru. Setiap guru itu mewakili beliau dalam mengajar. Dan beliaulah sponsor akhir kita untuk membukakan pintu yang paling akhir. Pintu yang tidak ada yang bisa buka, tidak ada ikhtiar, tidak ada zikir, tidak ada doa bisa membukakan itu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang diberikan izin Allah bisa membukakan, di antaranya Rasulullah. Beliau bisa buka tuh pintu sini nak masuk. Tapi syaratnya tentu harus kita cinta kepada beliau. Tidak mungkin kita bisa nyampe ke Nabi cuma dengan bacaan kirimin Fatihah, itu nggak mungkin, mustahil. Itu harus dengan kecintaan. Apa bukti kita cinta kepada Nabi? Nah, Ustaz, salawat. Salawat itu sebagian dari hidup kita. Gitu. Tidak ada hari tanpa salawat, itu nggak ada. Gitu. Ya salawat. Targetnya 1000. Banyak banget Kiai. Ya udah 100 paling sedikit. Paling sedikit 100. Nanti kalau sudah masuk di kamar, sudah mulai ujlah, ya 1000. Sekarang lagi di awal-awal seperti ini, 100 alhamdulillah. Dan dengan hati cinta. Dan tidak mungkin kita cinta kecuali kita kenal. Jadi kalau mau kenal kepada Nabi, baca dong riwayat hidup beliau. Wah, buku banyak banget. Datang Gramedia banyak banget tuh buku menceritakan riwayat hidup Nabi. Dulu yang terkenal tuh Haikal, sekarang mah banyak banget. Apa aja oke. Tapi dari buku tadi kita melihat bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana sejak beliau dilahirkan, beliau dewasa, beliau nikah. Kita lihat perjuangan beliau dalam menegakkan Islam. Dengan tenaga, dengan darah, bertempur. Kita kan cuma tinggal menikmati hasilnya. Dan luar biasa cintanya beliau kepada kita. Kalau kita lihat, kita menangis. Beliau tuh mau meninggal dunia masih yang dia ingat kita. Umatin, umatin. Luar biasa Nabi. Baca riwayat hidupnya, kita akan cinta kepada beliau. Dan dengan cinta tadi, kita salawat. Insya Allah sampai melalui tangan saya. Karena setiap murid itu tidak mungkin sampai ke Rasulullah kecuali dia punya sponsor. Sponsornya adalah guru. Gurunya akan menyampaikan tangannya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya anak saya mencium tangan. Ya gurunya harus sudah pernah ketemu Rasulullah. Kalau gurunya nggak pernah ketemu Nabi, bagaimana menyampaikan tangan ke tangannya Nabi? Tapi intinya adalah sampainya tangan kita kepada Nabi itu dengan kecintaan. Dengan cinta, dan Nabi minta bukti. Buktikan kamu cinta sama saya. Buktikan. Apa buktinya? Dengan salawat dan dengan akhlak. Kalau akhlaknya butut, gitu kata Nabi, bohong kamu cintaannya. Bohong. Tuh, mulut kamu jahat tuh. Ngomongin orang melulu. Ngaku-ngaku cinta. Bohong aja. Kalau kamu cinta pada saya, jaga tuh mulut. Gak pernah nyakitin hati orang. Gak pernah ngomongin gak ada gunanya. Gak pernah membicarakan kejelekan orang lain. Sing ora perlu diomong, aja diomong. Itu ilmunya. Sing ora perlu diomong, aja diomong. Harus belajar. Bisa. Bisa. Perlahan tapi bisa. Tadi digabung dengan zikir kita. Zikir. 3 kalimat sakti.
Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita mulai bersih. Kita buang penyakit hati. Setelah itu apa? Setelah itu kita harus sadar bahwa setan akan memelesetkan lagi kita ke dalam dosa. Dia akan cari jalan supaya kita kepleset ke dalam dosa. Nah, bagaimana caranya kita tidak kepleset ke dalam dosa? Puasa. Puasa itu adalah benteng yang sangat gagah sekali, kuat sekali untuk menahan nafsu kita terhadap berbuat dosa. Selalu saya bilang nyaris mustahil orang bisa mendekat kepada Allah tanpa puasa. Nyaris mustahil gitu. Kalau puasa Senin Kamis itu sudah kayaknya udah paling sedikit. Kalau guru saya yang nomor 2 bilangnya Senin Kamis Jumat. Harus Senin Kamis Jumat Kiai? Enggak, yang penting 3 kali. Jadi paling kini 2 kali. Kenapa sih puasanya Senin Kamis? Karena kata Nabi, amal anak Adam disampaikan kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Saya menyukai ketika itu saya sedang berpuasa, kata Rasulullah. Tapi inti puasa tadi adalah kita kuat menahan nafsu. Jadi kalau Senin nggak bisa puasa, ganti Selasa, ganti Rabu. Poinnya adalah sedapat mungkin kita bisa puasa 2 hari dan sembunyikan puasa kita. Sedapat-dapat sembunyikan gitu. Kecuali terpaksa. Kalau terpaksa apa boleh buat. Kalau nggak jangan bikin pengumuman. Dulu maksudnya gue lagi puasa nih. Ya sudah nilai puasanya kecil sekali di mata orang. Kamu sih puasa cuma memer orang kan. Bukan untuk saya kamu puasa. Cuma pamer-pamer mau orang aja kamu puasa. Sedapat mungkin sembunyikan. Sampai itu senior saya bilang ke saya kan. Saya nanya, Mbak, nek puasa suguhin makan kayak apa, Mbak? Suguhin minum kayak apa, Mbak? Tempelkan aja gelasnya ke bibir aja. Nanti keminum, Mbak. Apa-apa sedikit. Nggak batal, Mbak? Nggak batal. Nggak batal sih katanya. Kalau kita janganlah kita batal. Kita batal. Kalau mereka saking ingin menyembunyikan puasanya seperti itu. Sedikit nggak batal katanya. Kalau dikasih makanan, Mbak, batal aja sedikit lagi. Nggak batal, Mbak? Nggak ada batal. Tapi jangan diikutin. Itu kalimatnya para wali Allah. Kita jangan ikutin. Kita belum sanggup seperti itu. Intinya adalah sembunyikan puasa gitu. Jangan sampai orang tahu. Kecuali kalau terpaksa. Kalau terpaksa orang tahu yang apa-apa gitu. Tapi nilainya tinggi sekali. Amal yang tersembunyi di mata manusia itu paling tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada hadis Nabi orang salat di Masjidil Haram 100.000 di tempat lain. Ada nggak lebih utama? Ada kata Nabi. Kamu sholat di rumah kamu sendiri. Salat 2 rakaat yang bagus. Tidak ada orang tahu ilah Allah Subhanahu wa taala lebih hebat dari salat di Masjidil Haram kata Nabi. Sebegitunya itu. Itu sulit dimengerti untuk orang-orang derajat rohaninya belum sampai ke derajat itu. Sampai ke derajat bahwa Allah itu dekat sekali kepada kita itu. Kalau dia sampai ke itu dia baru mengerti ya memang itu kan bukan karena Allah di dalam dia Mekah jadi 100.000 kali. Tidak, karena Allah menentukan seperti itu ya buat daya tarik supaya orang mau datang ke Masjidil Haram. Allah yang kan selalu dekat kepada kita. Selalu tidak pernah jauh dari kita. Ini tahapan-tahapan inilah yang dicapai dalam kita proses marifat bil qalbi tadi. Kita mulai minta ampun dosa, hapuskan penyakit-penyakit hati, kemudian kita zikir 3 kalimat sakti, kita puasa. Itu untuk berusaha untuk kita tidak berbuat dosa lagi. Terus maju dengan zikir tadi. Zikir tadi adalah dengan salawat. Salawatnya kalau targetnya 1000, asma Allahnya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Targetnya 16.641, sekuatnya aja. Kalau antum masih kerja, masih jadi pegawai, saya paham itu akan berat gitu. Sekuatnya aja. Ini sekarang sudah dimulai. Kenapa? 1000 sebentar banget. 1000 10 menit aja. Baca ya Latif 1000, 10 menitnya nggak sampai. Mulai biasakan zikir sampai lama-lama sudah kita siap buat kita lebih tidak ada lagi yang kegiatan yang kita kerjakan itu menghadap kepada Allah. Mulai kita kerjakan tadi. Al-Latif itu harus 16.641, salawat Nabi itu 1000. Kemudian istighfar. Cuma itu aja inti bacaannya. Nanti kau tambah lagi apalagi Kiai bacaan Ya Qadir. Ya Qadir itu menyampaikan cita-cita kita. Itu kalau naftunya 8.888. Kalau rutinnya 1000 aja oke. Itu luar biasa kok. Siapa aja orang menelanggengkan baca ya Qadir, Allah pasti akan menyampaikan cita-citanya. Pasti, bukan insya Allah. Pasti. Dia pasti akan sukses dalam hidupnya. Itu anak-anak saya suruh zikir-zikir. Nah. Jangan pernah tinggalkan zikir ya Qadir. Nggak dapat 1000 nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa daripada enggak 100 ya lumayan. 300. Tapi usahakan target 1000. 1000 cuma 10 menit. Nah. It's only 10 minutes, nothing. Sebentar aja. Tapi itu akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Artinya pun bagus. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan segala kekuasaan yang kau miliki, kabulkan keinginanku. Itu artinya Qadir seperti itu.
Ya Qadir, tapi artinya wahai Tuhan yang Maha Kuasa, dengan segala kekuasaan yang kau miliki, kabulkan keinginanku. Bagus sekali arti ya Qadir. Ini nggak banyak yang harus ditekuni itu. Kalau kita punya waktu lagi kosong, kalau siang baca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan jadi benteng bagi sepanjang hari itu. Kita harus punya zikir-zikir yang kita tetapkan. Kalau habis zuhur saya baca ini, habis asar saya baca ini. Habis asar bagus baca salawat buat Nabi supaya ngejar target 1000 tadi. Nanti malamnya kita punya kerjaan-kerjaan zikir-zikir yang wajib kan tanda kutip. Zikir kan bukan wajib. Jadi buat kita jadi wajib karena nggak boleh ditinggal. Nah, setelah kita memasuki tahap itu, apa yang terjadi? Di saat hati kita mulai bisa bersih dari dosa. Bersih dari dosa belum cukup. Itu nur Allah masih terhalang. Kalau masih sombong, dia nggak bisa masuk nur Allah. Tapi begitu sombongnya hilang, ujub ria sumah hilang, mulai cahaya Allah, nur Allah masuk ke dalam hati kita. Apalagi kalau sudah nifaknya hilang, bakhilnya hilang, itu nur Allah masuk ke dalam hatinya luar biasa. Itulah kemudian sabda Nabi, Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati terhadap firasat mukmin sebab diterangi oleh nur Allah. Di saat itulah Allah sering memberi menunjukkan hal-hal yang akan terjadi masa akan datang. Yang itu kalau Nabi itu seringkali kalau lagi subuh nanya, ayo siapa mimpi? Kalau nggak ada yang bilang, nanti beliau yang jelaskan sendiri. Saya mimpi ini, beliau jelaskan. Satu hari kata Abu Bakar, Nabi, saya mimpi naik tangga, tapi panjenengan mendahului saya 2,5 tangga. Kata Nabi, itu artinya kamu akan meninggal 2,5 tahun setelah saya. Betul. Ya arti itu mimpi itu bisa diartikan. Saya sedikit-sedikit saya ngerti. Kalau mimpi cerita ke saya tahu insya Allah artinya. Itu Allah sayang kepada kita. Kalau mau terjadi celaka dikasih tahu. Sebab mau celaka itu sudah tertulis, begitu berojol ke dunia sudah tertulis. Nasib dia dari mulai hari itu sampai dia mati sudah tertulis. Apa yang akan terjadi? Kasih sayang Allah tuh, Allah memperlihatkan, ini ke depan kamu akan mobil kamu masuk ke jurang. Ayo doa ke saya. Dikasih kesempatan. Karena doa Allah yang bisa menghapuskan tulisan Allah tadi. Doa lah yang bisa menghapuskan tulisan Allah. Kita doa khusus, kita doa ya Allah. Sampai kepada kematian. Allah menunjukkan kamu akan mati. Kita berdoa lagi, Tuhan ya Allah jangan dong tambahin umurnya ya Allah. Niatnya mau niat ibadah. Menyelesaikan pengajian. Allah berikan. Allah akan berikan. Itu kasih sayang Allah. Allah memperlihatkan hal-hal ke depan yang akan terjadi. Itulah ketajaman mata hati. Makin bersih hatinya, makin tajam hatinya. Ya kalau para wali-wali Allah itu sudah nggak ada yang tersembunyi di mata dia. Apa aja dia tahu. Lihat orang dia tahu. Ini namanya Abdul Majid. Rumahnya di sini. Ini namanya Yamin. Rumahnya di sini. Kelakuannya kayak gini. Dia tahu. Dia tahu. Dia biasa baca. Dia biasa baca dari detail. Dia biasa baca. Dia akan mati sekitar segini. Dia akan begini. Akan begitu. Dia tahu. Dan dia akan diam aja. Kalau nggak diminta dia akan diam. Itu rahasia kita kalau ketemu seorang wali Allah minta. Bah, doakan gimbah ben selamat dunia akhirat. Nggih, kalau bilang nggih itu artinya ada jaminan insya Allah. Jaminan. Kalau nggak dia diam aja. Dia lihat orang besok mau ketabrak mobil, dia diam aja. Dia nggak mau mengintervensi perbuatan Allah. Dia tidak mau mengintervensi rencana Allah. Dia diam aja. Tapi kalau orang tadi minta, dia anggap mintanya dia dari Allah. Ya orang minta ke saya dari Allah, dia minta kepada saya. Itu rahasia kalau kita ketemu orang-orang saleh, orang baik, minta doanya. Nggak akan dibalas. Sebutkan apa yang kita minta, ben selamat, ben sukses, ben kaya raya. Kok bilang amin. Hah? Yang paling bagus ben bahagia dunia akhirat, Mbak. G katanya. Insya Allah. Karena Allah tidak pernah menolak doa mereka. Karena mereka tidak pernah punya keinginan. Keinginan cuma satu, ingin berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Telah nyaris tidak mungkin sampai ke derajat seperti itu kecuali orang sudah meninggalkan kehidupan duniawi. Semua guru-guru saya mereka mencapai derajat seperti itu ketika mereka uzlah. Mereka tinggalkan kehidupan duniawi. Dia cuma berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ngurus urusan dunia itu agak sulit itu. Hati kita ditarik-tarik terus itu. Tarik-tarik urusan umroh, urusan visa. Itu kan juga ibadah ya. Iya ibadah memang. Ibadah yang saya masih urusin. Cuman adalah suatu waktu di mana saya ingin buat saya sendiri. Saya ingin ngurusin diri saya sendiri. Kalau nggak sekarang. Ya Allah, Pak Hari sudah oke. Pak Yamin udah oke. Nah saya meninggal. Saya titipin Pak Yamin aja. Yamin. Ya. Jangan begini terus tapi dong. Nggak maju-maju.
nggak akan mungkin maju kecuali dengan perbuatan, bukan dengan pengetahuan, dengan amal, dengan amal. Dan yang paling cepat mengangkat derajat rohani itu kan akhlak, akhlak yang baik, penuh kasih sayang, menghormati orang lain, tidak sombong. Itu cepat sekali mengangkat derajat iman, naik ke atas cepat sekali. Sementara akhlak buruk juga menghalangi orang mendekat kepada Tuhan luar biasa kencangnya gitu. Jadi di saat kita mulai merasakan tadi, merasakan baru merasa Allah dekat kepada kita sampai kita punya firasat yang tajam, terus kita maju terus kita sampai ke derajat bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah itu kita akan merasa kapanpun kita bersama Allah, dimanapun Allah bersama kita. Itu derajat yang ya ujung dari yang bisa dalam ikhtiar kita bisa usahakan cuma sampai di situ. Selebihnya ke sana terserah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya bilang, kalau kita masih ngurus urusan dunia, meskipun kita merasakan kehadiran Allah di hati kita, tapi tarikan-tarikan kehidupan dunia masih kuat banget kita. Pak, ini yang ini ada ini Pak, ini ada itu Pak. Itu bagaimanapun kita harus nanganin masalah-masalah seperti itu. Tapi saya ikhlas kok, saya ikhlas. Cuman kejar kejar target yamin sampai kita bersatu di dalam Allah. Kita merasakan Allah itu menyatu ke dalam diri kita. Bisa ya, bisa. Itu rasa itu kan nggak bisa dirasakan kecuali orang merasa. Kalau dia merasakan dia tahu ya saya merasakan. Kalau enggak ya sampai kapanpun juga akan pernah merasakan. Merasakan awal itu merasakan Allah melihat kepada kita. Oh ini bagus sekali. Allah melihat kepada kita hingga kita pun hati kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Coba hisap sendiri. Berapa persen hati kita menghadap kepada Allah? Yang tahu cuma kita dan Allah. Asal jangan 0% aja. Tuh, kalau 0% dari mulai Allah Akbar sampai salam yang ada cuma ngelamun terus. Aduh, jauh banget. Jauh banget cuman mulutnya bagus. Wah, bacaan paginya. Wah, bacaan Qur'annya medok. Itu luar biasa. Hebat bacaannya. Sementara hatinya kabur kemana-mana itu. Kan nilainya kecil sekali. Dia bukan sedang nyembah Allah. Dia sedang nyembah nafsunya sendiri. Cuman pengen hebat dibilang kata manusia. Nih hebat ya. Apal Quran. Oh, kiroahnya bagus, merdu sekali, enak didengerinnya gitu. Itu kan kecil sekali artinya. Kecil sekali artinya gitu. Saya sekarang mulai belajar di mana sholat itu yang menghadap hati kita kepada Allah Subhanahu. Tapi itu bukan pelajaran, itu hasil. Itu hasil dari sebuah usaha kita mendekat kepada Allah melalui tadi itu. Melalui bersihkan hati dari dosa, bersihkan dari penyakit hati, isi dengan zikir. Hasilnya adalah itu. Bukan ilmu yang kemudian bisa dicapai dengan ayo seperti enggak ada seperti itu. Jalanin aja. Cuma memang tidak mudah kita berjalan melakukan kegiatan seperti itu di dalam alam dunia yang sekarang sudah seperti ini. Ya kalau sekarang istri masih senang jalan-jalan ke mall, kalau kita nggak ngikutin, kesian juga gitu. Kita ikutin, kalau kita ikutin banyak pemandangan-pemandangan yang aduh luar biasa. Hati kita dari mulai awal sudah siap-siap, awas, ayo, setan lagi mau gangguin kamu, ayo, terus pakai kacamata kuda. Ya begitulah, gitu lah. Tapi itu orang yang malah seperti itu malah di mata Allah lebih utama. Apa anehnya kalau tinggal di atas gunung dia nggak ada yang gangguin, nggak ada yang gangguin atau aja dia bisa. Coba dia hidup di dalam dunia seperti itu. Sebelah sini orang lagi ngegunjing terus, gunjing, oh, ngomongin orang terus gitu. Sementara kita mau stop kita nggak bisa juga gitu. Allahu Akbar. Jadi perjalanan rohani ma'rifat bil qalbi itu bukan perjalanan rohani secara teoritis, itu dengan perbuatan. Dan hati-hati makanya kirimin saya Fatihah. Karena ini sudah ada murid ngaji yang sudah bilang Kiai, tadi malam ada 3 orang datang ke saya ngaku-ngaku dari Kiai. Pokoknya tampilannya hebat dia mau ngajar gitu. Tapi begitu datang Kiai dia kabur semuanya katanya. Ya, itulah yang mau mengganggu. Itulah jin-jin kalau didiemin akan mengganggu. Dia akan mulai menyebarkan fitnah. Tapi tampilannya hebat dan dia bisa tahu. Kalau tanya, ini adik saya di Kalimantan lagi apa dia tahu. Ya dia nyebrang sebentar bolak-balik dia tahu aja apa aja dia tahu. Nanti dia malah bisa, kamu kan orang soleh. Saya ajak-ajak jalan ke surga. Jalan ke surga diajak sama dia ke tempat katanya surga bagus, padahal tempat sampah aja itu. Dan ini bahaya sekali. Banyak orang tertipu, tersesat karena tipuan oleh jin-jin seperti ini. Dia percaya. Itu jin ngaku saya Abdul Jailani, saya lah Nabiullah Hidir alaihissalam. Nyaris tidak mungkin orang mendekat kepada Allah dengan tarekat seperti kita kecuali dia punya seorang mursyid,
seorang mursyid yang bisa ngejagain. Saya bisa insya Allah. Asal pegangan tangan saya. Kalau nggak pegangan tangan saya bukan salah saya. Situ nggak pegangan tangan saya. Gimana saya mau jangkaunya gitu. Pegangan dong tangan saya. Pegangannya kan dengan hormat dan dengan cinta. Kalau itu nggak ada di hati nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Ya, saya sih terserah mereka. Mereka mau pegang silahkan. Nggak juga nggak apa-apa. Saya nggak jadi rugi kalau dia nggak pegang tangan saya gitu. Nggak ada yang hilang. Yang penting tangan saya jangan dilepas oleh guru saya. Tangannya guru saya pegangin terus. Jangan tinggalin saya guru. Saya nggak bisa ngejar derajat panjenengan, nggak kekejar. Mas saya guru nggak kekejar, nggak kekejar pegangan tangan saya. Yang tinggalin saya guru. Saya sifat saya kepada guru saya seperti itu. Murid saya kepada saya terserah aja. Padahal kalau dia pegangan tangan saya itu nyampe sampai ke tangan guru saya. Pegangan tangan saya, tangan nyambung sampai ke tangan. Nyambung sampai ke tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering nyambung menyambung. Saya bilang kita bukan umatnya Rasulullah, kita muridnya Rasulullah. Saya tidak sedang membual, gitu. Tidak sedang membual dengan kita bilang seperti itu. Tapi kalau ngaku seperti itu, ayo buktikan. Mana buktinya? Bukan ayat Quran, bukan hadis, bukan. Buktinya adalah akhlak, perilaku, mulut yang terpelihara, kelakuan yang menyenangkan hati orang lain, berikan manfaat orang lain dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya. Nah itulah baru dia bilang saya mencintai Rasulullah. Sudah 5:30. Nggak keburu lagi membahas lebih lanjut. Tapi segitu pun remajannya. Mulai kirimin saya Fatihah, mulai dengan zikir, mulai dengan istighfar, minta ampun kepada Allah, mulai sadar bersihkan hati-hati dari penyakit-penyakit hati, mulai baca 3 kalimat sakti. Itu bukan wajib, harus supaya kita kuat untuk dengan godaan setan. Terutama kok sekarang kita sedang lagi asik dalam kegiatan berzina gitu. Loh, zina tuh susah banget ngeberhentiinnya. Udah dapat segala macam pun tetap aja lihat yang lain mau aja gitu. Yang cantik tuh kalau belum dapat yang cantik, kalau dapat nggak cantik lagi. Terus semua orang mau dicobain, berharap rasanya beda. Kan rasanya sama-sama aja kan. Tapi itulah tipuan setan. Begitu juga judi. Aduh, judi itu luar biasa. Berhentikan untuk orang yang sedang asik berjudi, mau berhenti itu susah sekali. Alihkan setan judi itu luar biasa. Itu cuma bisa dengan kesadaran. Kesadaran saya harus tinggalkan perbuatan judi dan dengan zikir tadi. Zikir 3 kalimat sakti. Kalau untuk antum nggak cukup 100 harus malam 100 siang 100 kuat insya Allah. Kuat insya Allah. Insya Allah kita akan kuat kita menahan godaan setan. Kalau enggak kita menghancurkan diri kita sendiri, kita menghancurkan orang tua kita di dalam kuburnya, kesian sekali. Itulah jalan-jalan kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berharap saya masih ada umur. Doain saya ada umur. Nawarnya nggak banyak kok, cuma sampai umur 90. 90 itu kan buat saya cuma tinggal 13 tahun lagi. 13 tahun itu kan tuh baru kemarin tahun 2000. Tahun milenium katanya. Sekarang 2023, cepet-cepet banget itu. Baru kemarin ketemu Mbah Fajar. Tiba-tiba udah nggak ada. Kita ketemu tahun 2010 kira-kira, 13 tahun yang lalu. Cepat sekali, nggak terasa. Itu pun akan datang ke kita. Akan datang ke kita akan hari-hari yang berlalu dengan sangat cepat sekali. Dan kebanyakan orang dalam kubur kan mereka minta dihidupkan ke dunia. Hidupkan lagi saya ke dunia ya Allah. Supaya saya bisa sholat, supaya saya bisa sedekah. Di antaranya mereka ingin sedekah. Hidupkan saya ke dunia Allah supaya saya bisa sedekah. Ayat Quran yang menunjukkan itu. Karena sedekah itu luar biasa nilainya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah berhenti sedekah. Ya saudaraku, apalagi kalian yang punya kemampuan. Harus ada kesenangan kita memberikan uang kepada orang-orang miskin. Hati kita senang melihat dia matanya berbinar-binar, dia senang. Itulah jalan-jalan menuju orang-orang disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak, meskipun salatnya 1000 rakaat setiap malam pun tetap aja 1000 rakaat, jangan cuma 100. 1000 rakaat pun kalau dia pelit. Allah sudah mengancam aro'aitan ladzi yukadzibu biddin wadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu pendusta dalam agama? Pendusta katanya. Orang tidak pernah menyantuni yatim, tidak pernah berikan makan fakir miskin. Kalau tidak pernah berikan fakir miskin, pendusta kata Allah. Meskipun dia sholatnya 1000 rakaat. Ya, kita mulai punya kebiasaan, semampu kita. Semampu kita. Kalau ya kiai, uang saya cuma cukup buat makan rumah tangga, jadi masih kurang kiai. Ya kalau sudah kayak begitu, kita kita sedekahnya dengan ilmu, dengan tenaga,
dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Allah tahu kok dengan harta kita nggak cukup, katanya hartanya buat keluarga aja saya nggak cukup. Ya gimana cari mau sedekah buat orang miskin? Sedekah tidak harus dengan harta, sedangkan ilmu dengan sikap manis, sikap menyenangkan, lain itu sedekah. Hari Minggu besok tanggal berapa ya? Ya saya minggu besok kita nggak bisa ngaji, karena saya ada rencana mau berangkat ke Tanah Suci minggu ini. Insya Allah minggu depannya lagi kita ngaji lagi. Ayo kerjakan, saya mau semua orang maju. Kalau dapat mimpi cerita ke saya, WA aja saya. Kalau nggak dibalas segera maafkan saya, karena WA yang masuk ke saya kalau masuk tuh banyak sekali. Tapi saya pasti akan saya respons. Lambat atau cepat saya akan respons. Kirim WA ke saya, takut-takut itu malah istilah yang penting. Istilah yang penting yang segera harus ditolak gitu. Karena Allah sayang kepada kita, Allah beritahu kepada kita akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Bisa kita tolak dengan doa. Doalah kekuatan bisa menghapuskan tulisan Allah. Sekarang kita zikir ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa abu ya Fajar Ibrahim jalum al-Fatihah. Nauzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadra Adam alaihissalam wa min Hawa Nabi Idris wa Nuh wa Hud wa Saleh alaihissalam wa Ibrahim alaihissalam wa Lut alaihissalam wa Ismail alaihissalam wa Ishaq alaihissalam wa Yaqub alaihissalam wa Yusuf alaihissalam wa Ayyub alaihissalam wa Su'aib alaihissalam wa Zulkifli alaihissalam wa Musa alaihissalam wa Harun alaihissalam wa Daud alaihissalam wa Sulaiman alaihissalam wa Ilyas alaihissalam wa Yunus alaihissalam wa Zakaria alaihissalam wa Yahya alaihissalam wa Isa alaihissalam, Laila alaihissalam, Luqmanul Hakim alaihissalam, wa Hadur Hidir alaihissalam. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Asalukal barakah, syafa'ah wal karamah, wal ijazah, wassalamualaikum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila masyarakat Nabi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sadin wa Sayyidin wa Abdurrahman ibni Auf wa Bubaidah Hamir Jarrah wa Jubair Awam wa Salman Al-Faris wa Ibnu Abbas wa Hamzah radhiyallahu anhum wa jami'in sahabati Rasulullah ajmain wa sulihim wa buruhim wa ahli baitihim wa hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirruhum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi jami awliya ilahi ta'ala min masarikil ardi ila maghribiha fi bariha wa bahriha min yaminiha ila simaliha khususan ila hadrati sayyidina maulana Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa Syekh Bil Qasim Yunaidil Budri wa Syekh Wais Qarni wa Syekh Junaidi An-Naqsabandi wa Syekh Matal Badawi wa Syekh Matal Rifai wa Syekh Matal Buni wa Syekh Matal Tizani wa Syekh Ibrahim Adam Ibrahim Al-Hawasib Ibrahim Al-Hawasani wa Syekh Jafar Siddiq Masya Abu Yazid Al-Bustami, Masya Yusuf Al-Hamdani, Masya Bersun Kurni, Masya Marufil Kurhi, Masya Zari As-Sakti, Masya Bibil Ajami, wa Taifatis Safiyah, wa Sulihim, wa Furuhim, Ahli Baitihim. Assalamualaikum ya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Asalukal barakah, syafa'ah wal karamah. Wa ijazah wassalamualaikum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati Syekh Jumadil Kubra
yang Sunan Gresik Maulana Bagribi Maulana Ishaq wa yang Sunan Ampel tentang Sunan Giri Sanal Yakin Sunan Bonang Sunan Darajat Sunan Kalijaga Sunan Muria Sunan Kudus Syekh Jafar Shadiq Sunan Gunung Jati Syarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala asrul barakah musyafa'ah wal karamah wal ijazah wassalamualaikum al-fatihah. Alhamdulillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Gunung Jati, Syarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon, Banyumas Panat Agama Pasambangan, Wambah Kubu, para orang Sungsang Cirebon Girang, Syekh Mursadatilah, Syekh Bayanilah, Sedatil Kahfi, Wali Jami Aulia, Jok Baru Nafi Gunung Sumbung Gunung Jati, Wa Sulehim, Wafurohim, Wali Baitihim, dan Sultan Banten Hasanuddin, Balaban Ratu Sebagai Sultan Muhammad, Sultan Haji Syekh Mansur Agung Sabar, Syekh Sultan Abdul Mufakir, Syekh Sultan Abdul Ma'ani Pangeran Purba, Wayang Sultan Negara Tubuh Siwantaka, Kewasih Pengaji Keterangan Pangeran Sagiri, Husain Habib Husain bin Abu Bakar itu Suar Batang, Habib Muhammad Abdurrahman Alawi Kampung Bandan, Sulki Imin Benyamin. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala asrul barakah musyafa'ah wal karamah wal ijazah. Assalamualaikum al-fatihah. Alhamdulillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin Rasulullah Abu Yahidir Salam Abu Yasul Qadir Jailani Abu Yaiming Bunyamin Bahtu Sinudin Walil Jari Abu Jafar Ibrahim Shalom al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Mbak Fajar Ibrahim bin Salimin. Assalamualaikum Abu ya. Assalamualaikum ya Abu ya. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala asrul barakah masyafa'ah wal karamah wal ijazah wassalamualaikum al-fatihah. Alhamdulillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza
وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا ربي مولانا سبحانك سبحان الله 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 وبحمده والحمد لله الحمد 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 لله بالعلم كل حال ونعمتين والله أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sharikul Ma'dil Amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sharikul Ma'dil Amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sharikul Ma'dil Amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sharikul Ma'dil Amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. 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 Bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah 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 bihamdi subhanallah العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم استغفر الله subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 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 subhanallah bihamdi Subhanallahil azim astaghfirullah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Kita doa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Kita doa di bulan yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan. Dan Allah yang begitu dekat sekali kepada kita. Allah sudah berjanji akan mengabulkan doa kita. Dan Dialah Tuhan, tidak pernah berdusta, tidak pernah salah janji, selalu benar dengan segala firman-Nya. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, adada ma'alimullah, wa zinata ma'alimullah, wa mil'a ma'alimullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya'il mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'namin ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, selalu mengharapkan rahmat kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat sejahtera, nikmat hidup berkecukupan. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti Allah. Lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal khalqu kulluhu bi yadikal khair kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat kasih sayang, limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirah. Maafkan segala kesalahan kami, maafkan segala kekurangan kami, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala dosa kami. Bersihkan hati kami dari dosa, dari penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar dapat ma'rif, agar dapat mencintai-Mu. Karuniakan kami ilmu laduni ilahana. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bik, ilahana. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu. Ya Allahumma yasya'u wa yusbitu wa indahumul kitab. Kaulah tertulis dalam kitab-Mu. Kamu harus meninggal dunia di bulan ini, atau di tahun ini, atau di tahun depan. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kaulah tertulis dalam kitab-Mu. Kamu harus meninggal dunia di bulan ini, atau di tahun ini, atau di tahun depan. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semua tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu ya Allah. Sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridha-Mu. Berikan kepada kami semua tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu ya Allah. Sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridha-Mu. Jauhkan dari setan. Jauhkan setan dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami. Sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau.
Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu, ya Allah. Berikan kami kekuatan agar dapat selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar selalu bersabar setiap langkah hidup kami jalani. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bik, ilahana. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang halal, ya khairur razikin. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal, ya khairur razikin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi adri anwa'i rizqi wa nuduwa. Ya basitul ajab, basitul rizqi liman yasha bi ghairi hisab. Wabsut alaina rizqan wasi'an halalan. Wabsut alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min huzaini wa ibika bi kirimati mahlukin bi mahdi fadika wa karomika ya Rahman. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita, ya Allah. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita, ya Allah. Anta syafi, anta syafi, la asyifa wa kasifa ala saqaman. Sembuhkan cucu-cucu kami, anak-anak kami dari segala penyakit yang mereka derita, ya Allah. Anta syafi, la asyifa wa kasifa ala saqaman. Memohon kehadirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, kabulkan segala hajat keinginan kami yang bagus-bagus. Kabulkan segala hajat cita-cita kami yang bagus-bagus. Kabulkan segala hajat cita-cita kami yang bagus-bagus, ya Allah. Ya Allah, memohon kehadirat-Mu. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, seluruh keturunan kami sampai 7 turunan keturunan kami, orang-orang yang saleh, salehah, orang-orang yang takwa kepadamu, orang-orang yang berhaji. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat. Jadikan dari orang-orang berbahagia dunia akhirat. Memohon kehadirat-Mu, ya Allah. Dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu, ya Allah. Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah. Bikaramatihi Abuya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abuya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abuya Iming Bunyamin. Bikaramatihi Abuya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bimu'jizati Abuya Hidir alaihissalam. Bimu'jizati Abuya Hidir alaihissalam. Bisafaati Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmati Azizul Hakim. Birahmati Aliyul Ajim. Birahmatika ya Qawiyul Matin. Birahmatika ya Ghafurur Rahim. Birahmatika ya Salamul Mu'min. Birahmati Muhaiminul Aziz. Birahmatika ya Musawwirul Hakim. Birahmati ya Sami'ul Alim. Birahmatika ya Basirus Sadiq. Birahmati Alamul Ghuyub. Birahmati Raziqur Razak. Birahmati Khaliqul Bari. Birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Birahmatika ya Latiful Khabir. Birahmatika ya qadiyal hajat, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmati mujib da'wat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam qadara wa nafsihi wa rada nafsihi wa jihatan mulki kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Fajar Ibrahim al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah amalan di malam Lailatul Qadar. Intinya adalah berdoa. Doa itulah kita ajukan kepada Allah Ta'ala. Cuman doa itu dimulai dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pasti ada harus salawat buat Nabi. Standar itu mulai dengan istighfar, salawat. Kalau mau ngamalkan
diajarkan guru kita Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita baca istighfar 100 kali, baca salawat 100 kali, baca Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 1000 kali, baca Al-Insyirah 79 kali. Kemudian doa. Kata beliau, Allah pasti ngabulkan doa kita. Itu kata beliau. Apalagi itu di malam Lailatul Qadar. Tapi kalau itu terlalu banyak, sekuatnya aja. Intinya adalah kita kerjakan dengan hati yang ikhlas, dengan ridho, dengan sungguh-sungguh memohon Allah Ta'ala. Penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Intinya adalah jangan berdoa langsung minta. Mulai dengan zikir. Sebagus-bagus zikir tadi. Atau yang pendek, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagus sekali. Banyak kalimat tauhid, di belakangnya salawat buat Nabi. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.